Ya, mungkin langsung ke slide satu. Jadi tadi sedikit melanjutkan dari keterangan sebelum dari oleh Robertus ya tentang perkembangan fiskal di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2023 yang masih mencatatkan kondisi yang sangat baik, sangat sehat ya dengan surplus yang mencapai 153,5 triliun atau 0,7% terhadap PDB. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2022 ya, yaitu 131,7 triliun atau 0,5% dari GDP. Jadi memang biasanya sebelum-sebelumnya fiskal itu mengalami defisit ya biasanya dalam kalau kita lihat sepanjang tahun 2018 sampai dengan 2021 ya. Dan ini memang disebabkan oleh adanya peningkatan dari sisi kinerja penerimaan dan hibah yang sampai dengan bulan Juli sepanjang 7 bulan pertama itu mencapai 1.615 triliun melampaui pengeluaran yang sebesar 1.461,2 triliun. Jadi memang dari pengeluarannya masih tadi sudah disebutkan ya masih di bawah 50%. Sementara revenue-nya sudah mencapai hampir 66% dari full year target. Jadi kalau kita lihat kondisi fiskal sepanjang bulan sampai dengan bulan Juli itu mencatatkan surplus yang cukup robust. Ya ini juga didukung oleh kebijakan ya pengelolaan fiskal yang cukup prudent manajemennya dan mengalokasikan pengeluarannya secara lebih strategis ya, jadi lebih tepat sasaran dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di sepanjang sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Dan ini dengan adanya surplus ya berarti uh, kemampuan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang expansionary ya, ya tadi sudah sempat disebutkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di semester 2 2023 ini. Next. Ya, jadi kalau kita lihat ya berdasarkan pola tahunannya ya, memang kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 itu memang sampai dengan bulan Agustus itu tapi masih mencatatkan surplus dan kemungkinan mulai terjadi defisit itu bulan Oktober sampai dengan Desember. Dan ini juga memang salah satunya disebabkan oleh adanya kecenderungan dalam realisasi belanja pemerintah yang lebih banyak terfokus sampai dengan kuartal 3 dan kuartal 4 ya. Jadi sampai dengan akhir tahun. Jadi biasanya di awal-awal tahun memang belanjanya masih agak sedikit belum terlalu besar ya karena memang ada penyesuaian. Salah satunya adalah kalau kita lihat dari sisi transfer ke daerah. Jadi memang menyiapkan syarat-syarat salur yang dibutuhkan ya atau diwajibkan oleh pemerintah pusat agar penyaluran dari APBN sendiri lebih tepat sasaran. Dan kalau kita lihat sebenarnya dengan kondisi surplus ya, ini bisa memberi pemerintah fleksibilitas dalam hal penerbitan utang atau pembiayaan melalui penerbitan utang obligasi. Nah, salah satunya yang mungkin menjadi instrumen utama dalam pembiayaan sampai dengan bulan Juli itu jumlahnya mencapai 184,1. Ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan Juli di 2022 dan juga tentu saja lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang bertepatan dengan pandemi. Jadi kalau kita lihat memang supply dari penerbitan pemerintah itu akan lebih rendah tahun ini sepertinya ya dengan tingginya surplus ya dan memang hal ini juga bisa mendorong harga obligasi yang lebih meningkat karena memang demand-nya sendiri sudah cukup besar ya, baik dari demand dari luar negeri atau demand dari investor asing maupun investor domestik. Jadi secara keseluruhan memang dari sisi surplus dan juga penerbitan obligasi ini memang sangat sangat prudent, sangat baik, sangat manageable dan kita lihat memang perkembangan kesehatan kondisi fiskal ini juga bisa berpeluang mendorong peningkatan atau surat apa namanya peningkatan uh, peringkat utang dari pemerintah Indonesia. Next. Ya, jadi kalau kita lihat mungkin sedikit lebih detail mengenai realisasi belanja ya, memang salah satu
penyebab yang berpengaruh terhadap realisasi fiskal ya, realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan tahun lalu, antara lain karena memang pemerintah bisa berhemat ya. Tahun lalu itu cukup besar subsidi dan kompensasi energi yang dikeluarkan, sementara tahun ini dengan harga minyak yang relatif stabil meskipun beberapa waktu terakhir itu mengalami kenaikan ke kisaran di atas 80 ya. Namun apabila dibandingkan dengan tahun lalu itu sangat sangat jauh lebih rendah ya, harga minyak yang sempat mencapai di atas 100 dolar per barrel. Selain itu juga dari sisi belanja kesehatan ya, Kementerian Kesehatan juga bisa menghemat karena Indonesia pandeminya sudah manajeble dan pemerintah juga sudah menyatakan bahwa sudah menyatakan peralihan dari pandemi. Dan dengan uh, apa namanya penghematan di kesehatan dan juga subsidi dan kompensasi energi, pemerintah bisa lebih banyak menyalurkan dari kepada belanja-belanja yang memang berdampak besar kepada masyarakat banyak ya. Pemerintah masih tetap menyalurkan subsidi energi meskipun tidak sebesar tahun lalu, tapi juga bisa menyalurkan ke PBIJKN, kemudian kartu sembako, kemudian bantuan operasional sekolah dan lain-lain. Nah, memang ini bertujuan untuk lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah. Sehingga kalau kita lihat mungkin bisa menahan agar pengeluaran atau belanja rumah tangga ke depan bisa tetap terjaga. Next. Dan pemerintah juga melakukan selain juga menyalurkan melalui APBN yang sebesar sekitar 70 triliun, pemerintah juga melakukan pembiayaan investasi yaitu below the line. Jadi pembiayaan non anggaran melalui BLU ya, Badan Layanan Umum Pemerintah yang yaitu Elman atau Lembaga Manajemen Aset dalam pembiayaan infrastruktur yang nilainya sebesar 114,2 triliun yang dialokasikan. Jadi yang termasuk pembangunan jalan tol, kemudian bendungan, rel kereta api, pelabuhan dan lain-lain. Sementara dari sisi yang disalurkan ke proyek strategis nasional itu memang nilainya masih belum terlalu besar ya, sekitar 22 triliun untuk klaster infrastruktur, kemudian pendidikan 15 triliun dan kerjasama internasional itu sebesar 2 triliun total yang jadi realisasinya hanya masih sedikit di atas 20%. Next. Kemudian kalau kita lihat dari sisi penerimaannya, memang penerimaannya meskipun pertumbuhannya slowing down dan realisasinya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, namun masih tumbuh positif ya, karena memang tahun 2022 sendiri itu merupakan high base ya. Jadi total penerimaan pajak itu mencapai 1.109,1 triliun. Nah, nilainya sudah mencapai hampir 65% dari target tahun 2023 ya. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan penerimaannya dari sektor-sektor mana saja, ini juga bisa menggambarkan kinerja dari masing-masing sektor. Jadi semakin tinggi pertumbuhan kontribusi terhadap penerimaan pajak pemerintah itu juga sebenarnya mencerminkan kinerja dari sektor tersebut. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi dari industri manufaktur itu mengalami penurunan cukup signifikan ya. Memang manufaktur ini memberi kontribusi sekitar hampir 30% dari total penerimaan pajak pemerintah. Namun kalau kita lihat masih tumbuh positif, namun pertumbuhannya tidak setinggi di tahun 2022 lalu. Tentu saja karena 2022 itu terjadi high base ya, karena 2021-nya itu masih terjadi pandemi. Tapi pertumbuhannya melambat cukup signifikan, menjadi hanya 6,1% dari 52,3%. Sementara sektor kedua yang memberi kontribusi yaitu perdagangan
perdagangan besar dan eceran itu juga mengalami perlambatan ya, meskipun masih tetap ya kalau kita lihat masih cukup baik lah sebesar 6,2%. Memang pertumbuhannya tahun lalu itu tumbuh hingga 72,5%, tentu saja juga karena low base. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa sektor lainnya yang memberi kontribusi lebih besar ya, pertumbuhannya lebih tinggi seperti financial services ya. Jadi ini juga dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan kredit ya dibandingkan dengan di tahun 2022 lalu. Sementara mining ini turun signifikan juga. Dan di transportasi dan pergudangan itu mengalami kenaikannya. Ini juga disebabkan oleh karenanya peningkatan mobilitas dari masyarakat yang mendorong kinerja di sektor transportasi dan pergudangan. Jadi kalau kita ke depan lihatnya sepertinya memang polanya masih akan sama dibandingkan polanya masih akan sama dalam beberapa bulan ke depan sampai dengan akhir tahun, di mana industri-industri yang memang menunjukkan bahwa kondisinya melambat ya seperti manufaktur dan perdagangan itu masih akan tetap tumbuhnya masih di kisaran ya mungkin sekitar 6%. Sementara beberapa sektor-sektor lainnya seperti financial sector dan konstruksi ini mungkin masih akan lebih baik. Sorry, maksudnya sektor transportasi ya sejalan dengan mobilitas masyarakat yang lebih baik. Next. Dan memang tadi sudah disebutkan juga ya oleh Robertus ya bahwa ke depan sebenarnya salah satu yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi agar tidak atau untuk mengantisipasi dampak dari perlambatan ekonomi global dan pelemahan harga komoditas yang antara lain memang uh, dari belanja pemerintah. Meskipun porsinya tidak terlalu besar, tapi belanja pemerintah yang ekspansif ini bisa juga mendorong investasi dan juga konsumsi rumah tangga. Dan kami sampaikan kembali ya bahwa kinerja ekonomi di kuartal 2 kemarin itu memang lebih bersifat seasonal ya karena adanya Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha yang terjadi dalam kuartal yang sama, dan most likely kuartal 3 dan 4 itu polanya akan menunjukkan perlambatan. Jadi memang ini yang harus diantisipasi. Mungkin dari saya sampai saat ini demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Semoga bermanfaat.